Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari lagi dan lagi sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, pertemuan malam pada hari ini, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di dalam majelis silaturahmi dan tasakuran di Astana Condro Retno Kuncoro. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan acara ini, jangan lupa pemirsa yang di rumah, yang dimanapun berada, subscribe dan like dan komen di dalam kolom komentar dan bagikan ke teman-teman yang lain. Ini maka kami akan mendoakan bagaimana pemirsa yang dirahmati Allah ini sehat, Amin. selamat dunia akhirat, rezekinya lancar, umurnya panjang, Amin. yang punya hutang lunas hutangnya, Amin. yang sakit disehatkan oleh Allah, Amin. Amin. yang belum sakinah mawaddah bisa sakinah mawaddah warahmah, Amin. yang belum dapat putra putri bisa dapat putra putri. Amin. Tetap jangan tinggalkan kami, tetap bersama kami dalam channel berjuta-juta umat. Ya lanjut ini kan. Lanjut. Iya. Oh. Jadi alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah subscribe dan like dan komentar dan dibagikan ke yang lain, kita lanjut acaranya. Jadi acaranya pada malam hari ini seperti biasa, kami selalu mengutamakan acara silaturahmi dan tasakuran. Jadi acaranya di Astana Condro Retno Kuncoro ini acaranya adalah silaturahmi dan tasakuran. Jadi kami hadir di sini dari berbagai kecamatan, Kabupaten, berbagai desa dan berbagai kabupaten. Ya, ya. Ada Kabupaten Kediri, Mbahno, Kabupaten Blitar, Trenggalek, Pak Daro ini nggih, Kabupaten Trenggalek juga ada, Tulungagung. dan Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi ini selalu kami gaungkan, kami buat acara silaturahmi. Kenapa? Yang pertama-tama ini bisa menumbuhkan keeratan tali kasih atau mahabbah kasih sayang di antara kami gitu. Jadi bagaimana kita selalu buat silaturahmi dalam setiap konten kami selalu mengadakan acara silaturahmi. Karena silaturahmi ini penting. Yang pertama-tama keuntungannya adalah ya kita bisa berkasih sayang kepada makhluknya Allah. Yang kedua kita ya ketika berjabat tangan saling sungkem ini maka Allah Subhanahu wa taala ridho dan menggugurkan dosa-dosanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan kasih rezeki, tambah rezeki. Amin. Umur yang panjang, rezeki kesehatan berupa uang, harta dan sebagainya. Jadi permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kami di sini
akan membahas tentang tasakuran, silaturahmi dan tasakuran. Untuk itu narasumber kami yaitu di sebelah kiri saya ada Ki Wahid Tapak Jolo. Beliau seorang sesepuh bini sepuh pengasuh yaitu paguyuban Pancer Tanah Jawa Jangkep itu. Dan ini juga termasuk salah satu guru saya pribadi. Dan di sebelah kanan saya ada Gus Miftah. Beliau juga memimpin Padepokan Wali Songo, dan ini juga beliau termasuk salah satu guru saya, guru dalam berdakwah dalam berbagai hal. Dan di sebelah ujung kiri saya ini ada Mbah No. Beliau dari Kediri, jauh-jauh dari sini. Beliau juga termasuk ahli spiritual dan ahli terapis. Beliau juga sahabat saya dan juga guru saya. Jadi permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami serahkan apa itu pencerahan-pencerahan maudhu hasanah, keterangan-keterangan tentang mengenai silaturahmi dan tasakuran. Monggo Gus Miftah. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya yang ngomong, alangkah lebih baiknya itu yang sepuh dulu. Perlu pemirsa ketahui, di sebelah sini juga sahabat saya. Ini belum dikenalkan tadi Ustaz ya? Iya, belum. Beliau Kiyosi ini Ketua Paguyuban Pancasona. Di sebelahnya lagi ini beliau yang sangkan, itu juga sesepuh dari keluarga besar Dewan Daru Junjung Derajat. Jadi alangkah sebaiknya kalau yang sangkan dahulu monggo ya. Kalau yang sudah mewakilkan berarti kan Ki Wahyu dulu. Monggo Ki Wahyu. Nggih, matur suwun. Sederek, sedulur, saudaraku yang ada di tanah air, ngeten lho Nak. Kita niki kalih Gusti niku sampun dipun pilih. Kita itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebagai manusia yang terpilih menjadi manusia, juga akan bisa mewujudkan rasa syukur kepada sesama, kepada makhluk hidup, kepada alam semesta. Terlebih saat-saat ini situasinya di Nuswantara masih belum reda untuk alam dan dari tingkah laku manusia itu sendiri. Sebagai manusia yang sudah dipilih menjadi utusan Tuhan yang Maha Esa, seharusnya bisa mewujudkan rasa syukur kita pada siapa saja, karena manusia ini diberikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa ini jangan dibungkus dengan sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasanya bagaimana? Sudah sepatutnya menjadi manusia yang sempurna. Kalau tidak biasanya ini dengan tutup embel-embel. Contoh yang sudah nyata-nyata keadaan di negeri Nuswantara ini, banyak terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerusakan metabolisme
atau kerusakan dari alam semesta. Punjere siapa? Ya manusia itu sendiri. Kalaupun memang sudah terpilih menjadi manusia yang benar-benar dipilih menjadi utusan Tuhan yang Maha Esa di bumi ini, jadilah manusia yang memang terpilih dengan satu syukur tadi. Nah, bagaimana perwujudannya? Macam-macam di dalam kehidupan ini. Dengan awalan manusia itu dengan kesadaran tertingginya, dengan sadar ini mbok ya sadar niku sadar yang sesadar-sadarnya. Lek sadare sesadar-sadarnya niku disadari ndadosne tiyang sing sadar. Manusia memang benar terpilih, tetapi manusia ini sudah dianggap luar biasa karena mempunyai yang tidak biasa. Contohnya pangkat, kekuasaan, harta, tahta. Lah niku memang masih embel-embel yang tidak biasa pada manusia. Ketika menjadi manusia yang sudah benar-benar terpilih, jadilah manusia yang memang benar-benar jadi pilihan. Dengan menyadari, dengan kesadaran tertingginya manusia ini sebagai utusan sing tidak mempunyai apa-apa, yang diapa-apakan oleh Yang Maha Kuasa. Ketika manusia diberi kuasa untuk bisa mengolah alam bumi dan seisinya, tapi kuasa ini tidak nyata, tidak sebenarnya apabila tidak tahu yang memberi kuasa yang sebenar-benarnya. Pada hakikatnya tidak bisa apa-apa. Kalau sudah diapa-apakan, ya bisa ngapa-ngapakan hidupnya. Hidup itu ya bisa nguripi, ya bisa menghidupi, ya cuma kelempas-kelempus. Ayo iki diuripi, uripe iki diuripi. Zamane wis sak mangkene iki wis koyo mangkene. Sudah seperti ini, ayo sama-sama. Contoh dengan rasa syukur. Nah, saat ini kita ada cara tasyakuran, wujud syukur. Salah satu wujud dari rasa syukur kita. Ada pasugatan yang tadi misalkan dari pasugatan, dari apa yang disediakan ini pahalanya buat yang ini, yang paling banyak pahalanya yang buat yang menyediakan, yang tuan rumah. Yang minum ya dapat pahala kan? Iya. Karena menghadiri. Nah, ini juga silaturahimnya dapat pahala. Masya Allah. Nah, ketika dapat pahala yang banyak ini sudah disediakan di sini, tapi kalau tidak ada yang minum, ya apa ya, siapa yang dapat? Tidak. Alhamdulillah. Antara yang menyuguhkan dan yang menikmatinya saling dapat semua. Amin. Panjenengan yang ada di sini dapat semua karena hidup. Hidup yang bisa menghidupi. Jadi dicerminkan dengan ke alam semesta. Gawe remene Gusti Rek. Ayo bareng-bareng dengan
rasa syukur. Nandura sing apik rek, tandura sak akeh-akeh. Aja ngarep-ngarep asile wis mlaku ae apa dawuh guru. Lah niki kula nderek dawuh guru kula Gus Muklis. Ini saya sebut namanya. Masya Allah. Karena beliau memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya Allah. Nandura ananging ojo ngarep-ngarep asile. Tetep mlaku ning dalan Gusti, tandur lan tandur. Pada hakikatnya manusia ini memang tidak bisa apa-apa. Yang dipisahkan menjadi apa-apa. Dan ketika bisa menjadi apa-apa, jadilah sesuatu apa-apa yang bisa mengapa-apakan. Hidup yang menghidupi. Dawuh saking Sunan Kalijaga, urip iso nguripi. Mari kita telaah belajar bersama-sama. Dawuh-dawuh para sunan, para wali-wali, para sepuh, mari kita telah lebih lanjut lagi dan diaplikasikan. Saya menyuruh kepada semuanya saja, terlebih diri saya pribadi, untuk bersama-sama mengkaji ulang dawuh para wali, para sepuh, para sunan yang terdahulu, yang sekarang ini kita kaji bersama-sama, belajar bersama-sama. Monggo kita belajar. Saatnya kita harus memperbaiki diri saat ini, karena tandanya sudah jelas. Sekarang coba alam semesta bagaimana? Coba bagaimana perilaku manusia saat ini? Sangat miris sekali. Ketika suatu zaman sudah tertimpa seperti ini, waspadalah. Kita harus berhati-hati, jaga diri kita, diopeni awake dhewe dengan awalan tadi, rasa syukur itu tadi yang benar-benar hakikatnya. Syukur itu bagaimana? Karena syukur itu ketika diungkapkan belum tentu. Apa rek agawe seneng Gusti Allah ya seneng, kurang tentu. Hati-hati rek. Nah, makanya kita belajar bersama-sama. Saya jeru, amyur jeruning jeru. Sampai sira ora roh rasane, sira ora roh sumuruwe. Belajar terus dan belajar terus. Manusia tidak bisa apa-apa, hanya Allah saja yang memberikan apa-apa. Manusia biasanya memberikan ungkapan-ungkapan, bisa melihat, bisa memegang, bisa makan, bisa minum. Hakikatnya siapa yang melihat, yang bisa melihat? Tidak bisa apa-apa. Isong ini. Yang membuat ngoten niku bisa apa-apa ya sinten. Kita harus bisa memaknai itu, digali terus, sehingga terap-terapannya pada zaman sekarang ini, saat ini alam semesta sudah memberikan tanda bahwasanya sopo sing gawe ngono kuwi, kedadian koyok ngono ki alam semesta ngamuk lek orang menungso dhewe. Monggo sarang-sarang kita ngaji, memahami lebih dalam lagi
dawuh-dawuh sampun jelas melalui kitab-kitab, melalui para nabi-nabi, para wali-wali, para pinisepuh ulama ingkang kita taati, kita takdimi. Aja mung krungu tok. Kita pelajari lebih dalam lagi. Dunyane wis sepuh, tandane sampun jelas. Kita perlu pencerahan, kita belajar lagi. Tapi ingat, sedulur, kita harus punya penjuru, harus punya guru, harus punya mursyid, ben ora kebelit. Kebelit apa ae masalah ning donya, ben iso selamat. Dawuh para guru wis to, manut guru penak-penak. Kita tidak akan tersesat. Coba yang di atas para penguasa manut guru nih sing iso ndadekne kaya ngono, iso nata kepangkatane, iso derajate kaya ngono, ora bakal arepe kecemplung nang nggone mbui. Lek nek manut guru penak-penak. Oh iki lho dalan sing apik, dalan sing barokah. Oh nggih manut. Aman, selamat lan berkah. Barokahe kena digi anak turun. Alame toto. Nah, mriki kita ngaji sareng-sareng. Rasa syukur, mugi-mugi niku saged kita dalami lebih dalam lagi ketika rasamu niku sampun dipun tindakaken. Sliramu ora iso nyawang apa sing sun tindake. Digredo. Kita sadari sebenarnya apa yang panjenengan semua lakukan jangan sampai melihatnya dan pun ngarep-ngarep asili. Malu dawai guru, selamat insyaallah berkah. Amin. Itu saya belajar untuk diri saya sendiri. Nah, nanti saya juga akan dengar dawuh-dawuh dari para guru-guru saya. Nah ini ada guru saya juga, Mbah No, ini dari Kediri. Subhanallah, luar biasa beliaunya, Insya Allah. Dan ini saya juga perlu meminta, karena saya juga tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu kepada Mbah No untuk bisa saya telaah, untuk pelajari tentang malam ini. Nah, monggo pemirsa kita simak ini dari beliau. Monggo Mbah No. Monggo Mbah No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru, para sepuh-sepuh kang kula hormati, kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya napa dados niki wau dinten nika dados sajatipun nggih beliau guru kula Ki Wahyu. Mugi Ki Wahyu sedaya senantiasa diparingi panjang umur, Amin. diparingi seger kewarasan, dimudahkan dalam hal suatu apapun, Amin. dan dikabulkan segala niat tujuan dan hajat-hajat. Amin ya Rabbal Amin. Amin ya rabbal alamin. Niki gelenihan mawon nggih, Gus. Nggih. Sagete niki. Bersihkan Sambil mawon. utut lan ngopi. Alhamdulillah. Niki matur bab tentang niku ilmu napa hikmah niku mung guys Gus. Nggih. Niku napa tas jadine ilmu niku. Ilmu niku nggih sejatine niku Allah maringi ilmu niku melalui perjalanan kita sehari-hari. Nah, nggih napa perjalanan kita sehari-hari? Nggih sak menika napa ingkang kula panjenengan tingali, panjenengan mirengaken, panjenengan sing pangertosi, insyaallah sedaya niku ilmu saking Gusti Allah. Lantaran yang penting
kita selalu berpikir yang positif. Insya Allah di dalam pikiran yang positif, contohnya ketika kita melihat suatu tulisan apapun, kita selalu berpikir positif, insya Allah itu akan menjadikan ilmu untuk kita. Dan ketika kita kalau melihat apapun itu dalam hati kita itu berpikir yang negatif, itu tidak akan bisa masuk, karena Allah itu memberikan ilmu kepada kita semua itu lantaran itu tadi. Dawuhipun saking guru-guru walilah al-masiku wal magribu aina matwalu fastama wajullah. Misal menika antara jagat wetan lan jagat kulon niku sedaya kekuasaan Gusti Allah. Pa aina matwalu fastama wajullah, di mana kita menghadap semua, disitulah kita menghadap Gusti Allah. Lantaran apa ingkang kula panjenengan tingali, panjenengan mirengaken sedaya niku ilmu saking Allah. Nah, kalau kita selalu bisa berpikir yang positif, insya Allah akan menjadikan ilmu untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Dan dalam perjalanan sehari-hari sak menika kita sedaya mugi-mugi selalu diparingi ilmu ingkang manfaat. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Lan ilmu hikmah niku mboten ilmu sing engkang saged sweet-sweet ngoten ature guru kula ngoten lah sweet-sweet nggih. Daya niku ya ngoten. Ilmu hikmah niku nggih ilmu saking Allah sebenarnya. Ketika kita mau melihat dengan positif, dengar berarti kuping kanan kiri kita dengan positif, insya Allah itu Allah memberikan ilmu dari situ. Mboten mungkin Allah itu memberikan ilmu itu langsung. Dengan apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, semua itu ilmu dari Allah. Oleh karena itu kita harus selalu berpikir yang positif. Ketika kita melihat itu negatif, selalu berpikir positif, insya Allah itu akan menjadikan ilmu untuk kita semua. Gila Gus ya. Amin dan sewu. Namung nambahin alhamdulillah. Tuhan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu sekali. Alhamdulillah. Mbahna sakit maringi pencerahan. Alhamdulillah ya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini nun saya Ustadz ya, sebagai moderator saya menyela sebentar. Tiba-tiba waktu Mbah Hana tadi dawuh ilmu hikmah, saya ingat salah satu wejangan dari guru kita semua, yaitu beliau Romo Kiai Ahmad Sururi. Ya, waktu kita sowan ke beliau dulu pernah dawuh awake belajar ngomongin uang. Sarannya terus bunti belajar lek awake dhewe ini tidak sakit nopo-nopo. Menata rasa dalam diri kita ini bahwa awake gak iso apa-apa, awake dhewe namung tiang bodoh, akhir dipinterne oleh pangeran. Waktu itu Ki Wahyu juga ikut ya, Ki Wahyu ya, waktu sowan Ustaz juga ya. Romo Kiai Ahmad Sururi pernah dawuh awake belajar ae, terus belajar. Ini lebih cocok kali dari Kanjeng Nabi. Belajarlah kamu mulai liang lahat sampai mulai liang keayunan sampai liang lahat. Romo Kiai Sururi dawuhipun mancep wonten ing manah. Mulai dari niki ngantos salamnya pun kita mengajak pemirsa semua yang menonton dan yang hadir pada malam hari. Terus kita belajar dengan keadaan, belajar merasakan bahwa kita itu sebenarnya bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa, dan nggak punya apa-apa. Sebenarnya sang kuasa, sang punya apa-apa, sang siapa-siapa itu ya hanya Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Agung, yang Maha Belas Kasih, Rahman Rahim, sehingga kita malam hari bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bertemu dalam keadaan yang Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebuah ungkapan rasa syukur yang luar biasa. Saya jadi ingat, nah ada lagi yang memacu kita untuk semangat. Waktu itu
beberapa waktu yang lalu kita pernah sowan kepada yang Supriyadi ya, salah satu tokoh pahlawan perjuangan. Ada wejangan yang waktu itu kami benar-benar ingat, dimanapun berada, kepada yang Supriyadi juga yang Kiai Ahmad Sururi kami haturkan salam takdim. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan selalu memberikan wejangan-wejangan untuk kita semua, agar kami bisa menjadi orang yang bermanfaat, selalu bisa menjadi urip kang iso nguripi, al hayyu al qayyum, kehidupan kita bermanfaat untuk sesama, bisa membantu sesama, dan bisa menyelaraskan dan melestarikan alam semesta, menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Mungkin pertemuan kita pada malam hari ini kita akhiri dulu Ustaz ya, karena waktu sudah malam. Ini tidak malam lagi Ustaz, sudah pagi nih, jam 1 ini. Alhamdulillah tirakatan di Astono Condro Retno Kunco bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhir penghujung kata dari kami, karena kami adalah manusia insan yang biasa, yang tak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Bahasa Jawanya, kita niku namung hambanipun Allah fil ardi, mestine kathah lepat salan ali. Pramila kita sedaya namung saged nyuwun ageng engsih samudra pangsami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qauli hadza. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sakum tumati.